Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini Pak Tommy ingin melanjutkan materi tematik tema 7 tentang kebersamaan ya. Kemarin pada video pertama sudah disampaikan subtema 2 ya, dan subtema 3. Pada video yang kedua kita memasuki subtema 4, yaitu kebersamaan di tempat wisata ya. Sebelum kita belajar subtema 4, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa dilindungi dan selalu diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali secepatnya untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa ya. Pada video yang pertama sudah diajarkan materi subtema 2. Mudah-mudahan anak-anak semua sudah mengerjakan tugasnya ya, dengan baik ya, dengan senang hati, walaupun belajarnya di rumah masing-masing tidak bisa tatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah, tapi kalian harus tetap semangat ya, harus tetap rajin belajar. Nah, semoga kejadian musibah ya, virus corona ini ada hikmahnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Pak Tommy masuk ke materi, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku, bukakanlah pintu hatiku, terangkanlah pikiranku, dan mudahkanlah bagiku untuk mengerjakan tugas-tugas hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke, setelah kita berdoa, kita akan masuk ke materi. Namun sebelum materi dimulai, atau ingin kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu pertama, mempererat persaudaraan dengan berwisata bersama. Kemudian menceritakan pengalaman saat rekreasi bersama keluarga ya. Nah, pada subtema 4 temanya adalah kebersamaan di tempat wisata. Namun pada kesempatan kali ini momennya kurang tepat ya, karena ada musibah virus corona. Maka dari itu ini hanya sebagai untuk dipelajari saja di rumah ya. Kalian sementara tidak untuk pergi berwisata atau jalan-jalan kemana, jangan dulu ya. Kalian tetap belajar di rumah. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia, yaitu dapat membaca puisi dan melengkapi kalimat serta membuat puisi berdasarkan gambar. Nah, itu tujuan yang kedua. Pada video yang pertama kalian sudah belajar cara membaca puisi dengan intonasi yang tepat, dan videonya sudah Pak Tommy terima sebagai murid-murid kelas 2A sampai kelas 2D. Tujuan yang ketiga yaitu kalian dapat menghitung 2 jarak dengan satuan tak baku. Kemudian membandingkan jarak berbagai tempat, mengamati jarak denah gambar ya. Pada video yang pertama kalian sudah belajar mengenai satuan panjang ya, dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Pada subtema 4 kalian nanti akan belajar menghitung menggunakan satuan yang tak baku ya. Kalau yang kilometer, hektometer itu namanya satuan baku ya. Kali ini subtema 4 yaitu kebersamaan di tempat wisata sesuai dengan
muatan imtak pada subtema 4, yaitu di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Di situ dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, itu ada kaitannya. Ya, jadi kalian sebagai anak yang soleh, ya, pesan Pak Tommy adalah kalian itu nanti bisa menyelamatkan kedua orang tua kalian dari siksaan api neraka, ya. Tapi orang tua kalian tidak bisa menyelamatkan anaknya. Yang bisa menyelamatkan orang tua adalah anaknya, yaitu kalian. Jadi kalian tetap belajar yang rajin, tetap menjadi anak yang soleh. Jangan lupa selalu berdoa, ya. Ibadahnya harus tetap Oke, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, ya, kalian kegiatannya adalah membaca, ya. Siapkan buku tematik halaman 67. Di situ ada bacaan mengenai keluarga Nisa, ya, yang sedang berlibur. Silahkan nanti kalian baca sampai selesai. Setelah selesai membaca, silahkan jawab pertanyaan untuk latihan kalian, ya, di buku tematik halaman 68. Jadi setelah ada bacaan, nanti di halaman 68 ada latihan, silahkan dikerjakan. Setelah mengerjakan selesai, ya, kalian berikutnya kegiatannya adalah menceritakan pengalaman kalian ketika pergi rekreasi atau berwisata bersama keluarga. Kemudian ditulis di kertas origami, biar bisa dihiasin, ya. Nanti setelah selesai membuat ceritanya di kertas origami, kalian simpan kertasnya, dan kemudian nanti pada saat sudah mulai berangkat ke sekolah, boleh dibawa, akan dipasang atau ditempelkan di mading di dalam kelas, ya. Kemudian catatannya, baca dan amatilah dengan seksama setiap rangkuman subtema, ya, baik itu subtema 2, 3, 4. Di dalam rangkumannya kalian baca dan amati dengan seksama, ya. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, ya, tugas kalian adalah membaca puisi, ya. Puisi bisa kalian buka di halaman 71, ya. Di halaman 71 ada puisi berjudul Alamku, ya. Setelah puisinya dibaca, nanti kalian melengkapi kata yang tepat, ya. Di bawah puisi ada kata-kata yang kurang tepat, silahkan nanti kalian lengkapi, ya. Setelah selesai, kalian membuat puisi yang berhubungan dengan alam atau membuat puisi yang temanya alam, ya. Boleh di kertas origami, boleh di kertas biasa. Nah, kemudian boleh dihiasin nanti seperti biasa, kertasnya disimpan. Kemudian nanti saat sudah masuk sekolah boleh dibawa dan akan ditempel di mading kelas, ya. Catatannya sama, ya. Baca dan amatilah dengan seksama setiap rangkuman subtema. Nah, bisa dimengerti. Yang berikutnya, silahkan kalian buka buku tematik halaman 74. Nah, mari kita bernyanyi. Silahkan nanti kalian bisa nyanyi di rumah, ya. Setelah tugasnya selesai, kalian boleh nyanyi lagu ini. Lagunya judul Jagalah Alam, ya.
lirik lagunya Jagalah Hati dari Agim ya. Patomi akan contohkan sedikit lagunya, tidak sampai selesai, hanya awalannya aja. Jagalah laut, jangan kau kotori, jagalah sungai, jangan kau cemari, jagalah gunung, jangan kau lubangi, jagalah hutan, jangan kau tebangi. Ya, mungkin seperti itu contoh lagunya dari lagu Agim Jagalah Hati. Ya, silakan nanti anak-anak bisa praktek di rumah ya, tidak usah di video seperti kemarin karena sudah cukup tugas yang kemarin di video kan. Ini hanya untuk kalian saja di rumah, dinyanyikan sendiri. Berikutnya hari Rabu tanggal 1 April 2020, kegiatan kalian adalah berlatih ya, membuat kalimat berdasarkan gambar menggunakan huruf tegak bersambung ya. Di video Patomi ada 3 gambar ya, tapi nanti kalian bisa berlatih dengan melihat gambar di buku tematik halaman 73 dan 76 ya. Di video ini hanya untuk contoh saja, gambarnya ada 3. Nanti kalian bisa lihat di halaman 73 ada gambar apa, kemudian kalian membuat kalimatnya dan ditulis dengan huruf tegak bersambung ya. Jangan lupa catatannya, baca dan amatilah dengan seksama setiap rangkuman subtema ya. Berikutnya untuk hari Kamis tanggal 2 April 2020, kemarin pada video yang pertama kalian sudah belajar 1 meter ada 100 cm ya. Sekarang kita belajar mengubah dari kilometer menjadi meter, begitu sebaliknya, dari meter menjadi kilometer ya. Coba kalian amati ya. Panjang 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Jadi kalau 1 kilometer sama saja 1000 meter ya. Ingat-ingat, 1000 itu nolnya ada 3 ya. 1 kilometer sama dengan 1000 meter ya. Kalau 1000 meter sama saja dengan 1 kilometer ya. Sekarang coba kamu bandingkan jarak rumah Ali dan Udin dengan masjid. Manakah yang lebih jauh? Perhatikan gambar di bawah ini ya. Di situ ada gambar jarak rumah Ali ke masjid 20 meter. Jadi jarak rumah Ali menuju masjid jaraknya 20 meter. Kemudian di sebelah kanan ada jarak rumah Udin ke masjid 28 meter ya. Yang jadi fokus kalian adalah angkanya ya. Semakin besar angkanya otomatis akan semakin jauh. Nah, coba kalian lihat rumah Ali 20 meter, kemudian jarak rumah Udin 28 meter. Otomatis yang lebih jauh adalah rumah Udin ya. Jadi nanti kalian bisa menuliskan di bagian tengahnya jarak rumah Ali ke masjid 20 meter lebih dekat daripada jarak rumah Udin ke masjid 28 meter ya. Begitu. Selanjutnya ini akan Pak menjelaskan mengenai satuan tak baku atau satuan tidak baku. Satuan tak baku adalah satuan apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Maksudnya begini, di gambar itu contoh ada meja ya. Kalau Patomi ukur ya, menggunakan kilan ya, atau menggunakan jengkal ya, menggunakan jengkal Patomi ini. Nah, dari sini ke sini itu namanya satu jengkal ya, diarahkan begini. Nah, ya, begini. Nah, itu namanya satu jengkal. Nah,
Coba kalau jengkal kalian diginiin, ya, jengkal kalian ditempelkan ke meja, kira-kira ukurannya sama nggak dengan ukurannya Pak Tommy? Tentu akan berbeda karena beda orang ukuran jengkalnya akan berbeda. Jadi contoh untuk mengukur satuan tak baku, kalian bisa menggunakan jengkal, ya, antara ujung ibu jari dengan kelingking. Ya, silahkan nanti kalian bisa praktek di rumah, bisa mengukur laptop atau meja atau kursi menggunakan jengkal. Coba praktekkan, pasti akan berbeda. Ibu kamu atau mama kamu mengukur menggunakan jengkal, mejanya diukur ada berapa, kemudian kalian praktek juga pakai jengkal kalian ada berapa, tentu akan hasilnya akan berbeda. Berikutnya, hari Jumat tanggal 3 April 2020, kegiatannya adalah kalian mereview ulang, ya, atau mengulang kembali. Ya, pertama yang harus kalian ulang adalah subtema 4, ya. Kalian buka di buku tematik halaman 67 sampai halaman 81. Silahkan kalian ulang, kalian baca lagi. Sama mana yang belum paham, minta tolong diajarin sama orang tua kalian. Kemudian review yang kedua adalah kalian kegiatannya mengerjakan uji kompetensi halaman 86 sampai halaman 90, ya. Dikerjakan di rumah setelah hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis materinya sudah dipahami. Hari Jumat kalian mengerjakan uji kompetensi di halaman 86 sampai halaman 90, ya. Kalau sudah, jangan lupa, ya, baca dan amatilah dengan seksama setiap rangkuman subtema, ya. Itu catatan penting. Nah, ini ada pesan perlu diingat, ya, ini dari Pak Tommy. Di rumah aja, ayo bersama melawan corona, ya. Yang pertama, pesan dari Pak Tommy, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jaga kebersihan, ya, dengan sering mencuci tangan pakai sabun, ya. Kemudian menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, ya. Yang keempat, jaga ibadah dengan rajin sholat 5 waktu dan ditambah dengan tadarus. Tetap kalian harus tadarus, menghafal, ya, menghafal hafalan surat-surat kalian. Kemudian yang kelima, rajin olahraga dan membantu orang tua. Ini penting sekali, ya. Jangan sampai kalian di rumah hanya males-malesan pegang handphone, bilangnya mau mengerjakan tugas, ternyata kalian asyik main game. Jangan, ya. Kalian harus mengatur waktunya dengan baik. Jikalau menggunakan handphone atau laptop untuk belajar. Kalau sudah selesai, ditaruh kembali. Kalian lebih baik berolahraga dan membantu orang tua. Nah, yang ringan-ringan saja seperti merapikan tempat tidur atau menyapu ruangan. Nggak usah pekerjaan yang berat-berat saja, ya. Berikutnya yang keenam, pesannya adalah saling membantu sesama manusia. Kalau kalian bisa membantu orang lain, tentunya akan sangat lebih bagus, akan mendapat pahala untuk bekal kalian di akhirat nanti, ya. Terima kasih. Alhamdulillah, Allah memberikan kita semua kemudahan untuk menjalani aktivitas. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri materi di video ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Tommy, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.